Walau rafa'ah lamun mengangkat kalbun opo asu ra'sahu ing kepalanya, kalbun anjing mengangkat kepalanya, min ma'in ya. Ini kalau dalam ananya membuang nutfah. Maksud kalau min ma'in dari air, artinya dari wadah yang berisikan air. Min ma'in dari wadah yang ada airnya. Wa famulan utawi, wa famulan hale utawi mulutnya kalbun iku mutaratibun iku basah, tapi walam ya'lam lan orang ngerti sapa wong, walam ya'lam lan orang ngerti sapa wong, tidak ngerti mumasatahu ing menyentuhnya famun mulutnya anjing, mumasatahu ing menyentuhnya famun atau mulutnya anjing, lahu maring maun, lahu maring maun. Mongko lam yanjus, mongko tidak mutanajis opo maun, lam yanjus mongko tidak mutanajis opo maun. Qala ngendika Malik sapa Imam Malik wa Daud lan Imam Daud, al kalbu utawi asu, adapun anjing iku tahirun iku suci, wala yanjusu lan tidak mutanajis, wala yanjusu lan tidak mutanajis. Al-ma'ul ghalilu opo air yang sedikit, al-ma'ul ghalilu opo air yang sedikit diwuduhi kalawan menjilatnya kalbun, biwuluhi kalawan menjilatnya kalbun. Wa innama yajibu lan angin wajib, angin pastane wajib ghuslul ina'i opo membasuh wadah, waslul ghinain opo membasuh wajah, biwuluhi kalawan menjilatnya kalbun, biwuluhi kalawan menjilatnya kalbun, ta'abudan karena melakukan ibadah, ta'abudan karena melakukan ibadah, bukan karena najis. Yes. Jadi gini, seandainya ada sebuah kasus anjing mengangkat kepalanya, ya, ada anjing mengangkat kepalanya dari sebuah wadah yang berisikan air, anggaplah ember atau sejenisnya ya. Jadi ada anjing mengangkat kepalanya dari sebuah wadah yang berisikan air. Setelah mengangkat kepalanya, ternyata mulutnya basah. Paham? Cuma kita nggak ngerti apakah mulut ini menyentuh kepada air itu apa tidak, kita nggak ngerti. Tapi ketika mengangkat kepalanya, mulutnya anjing itu basah. Bagaimana? Maka sekilas dalam Fathul Mu'in ini, air itu tidak dianggap sebagai mutanajis. Kenapa? Karena bisa jadi mulutnya basah itu karena memang dari air liurnya. Pahamnya? Kalau dalam kitab Mughni seperti ini perinci lebih perinci. Seandainya gini, walau adkhalah ra'sahu fi inna'in fihi ma'un ghalillah, ini perinci. Seandainya ada anjing memasukkan kepalanya ke sebuah wadah, ember umpamanya atau sejenisnya, fihi ma'un ghalil, yang mana di dalam ember itu ada air yang sedikit.
Di dalam air itu ada di dalam ember itu ada air yang sedikit. Maka ini diperinci. Fa in kharaja famu jaffan lam yuhkam binajasati. Ketika diangkat ternyata mulutnya kering, jelas air itu masih suci, tidak dianggap mutanajis. Nah sekarang aurat Bang, ketika mengangkat kepalanya ternyata mulutnya anjing itu basah. Mulutnya basah. Fakadha. Itu juga dianggap air itu dianggap masih suci. Tapi fi ashahil wajhain, dalam paling sahihnya dua pendapat, berarti ada yang mengatakan air itu mutanajis. Kenapa? Karena mengamalkan hukum asal. Apa hukum asal? Air yang di dalam ember itu suci. Pertama. Yang kedua alasannya di mulutnya anjing itu ada basah, ya ada. Itu kemungkinan. Basahnya itu bukan berarti dia dari air itu. Basahnya bisa jadi dari air liurnya. Bukan air yang di ember tadi. Paham ya? Yes. Nah sekarang masalah hukumnya anjing. Anjing itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya najis, bahkan najis mutlak. Tapi dalam mazhab Maliki dan Imam Daud, dalam Imam Malik dan Imam Daud mengatakan bahwa anjing itu suci. Makanya kalau negara-negara yang tidak mengikuti mazhab Syafi'i terus ada anjingnya, oh berarti itu ya kan maklum karena di luar mazhab Syafi'i. Termasuk di Indonesia, di Lombok. Wakilah, karena saya tidak tahu langsung, katanya seperti itu. Jadi anjing itu katanya, saya nggak paham. Allah shawab. Jadi itu sudah dianggap seperti kucing, sudah biasa keliaran. Cuman kenapa kok tetap dibasuh ketika dijilat anjing? Versi dua imam ini, versinya Imam Malik dan Imam Daud. Kenapa? Dibasuh itu bukan berarti karena najis. Dibasuh karena ta'abbud. Apa ta'abbud? Melakukan ibadah. Jadi membasuh sebuah benda yang pernah dijilat anjing bukan berarti karena anjing itu najis enggak. Paham ya? Tapi karena berbuat ibadah. Karena gini, dalam hadis yang ada itu kan jilatan anjing. Idza walawal qalbu ina ahadikum. Jika ada sebuah wadah dijilat anjing, maka harus disucikan sebanyak 7 kali. Salah satu pakai debu. Itu dijilat berarti air liurnya. Terus dalam mazhab Syafi'i semua anggota tubuhnya itu disamakan. Paham ya? Disamakan, dikiaskan. Dihukum kias, disamakan. Semuanya disamakan dengan air liurnya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa semuanya itu hukumnya najis. Karena kita kan pakai hukum qiyas juga kan, ijma dan qiyas. Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Entah kalau yang nggak mau ijma qiyas ini gimana ya? Kan nggak ada di Al-Qur'an. Al-qalbu najisu ada apa enggak? Nggak ada. Adanya innamal khamru wal maisir.